Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kejuaraan dunia masih kurang 2 hari lagi, tapi perang urat saraf atau Pesai War sudah ditebar oleh Magnus Carlsen lewat podcast beberapa hari yang lalu. Carlsen melontarkan statement bahwa dia lebih menyukai melawan Ding Liren atau Caruana ketimbang pemain lainnya. Karena menurut Carlsen, Ding dan Fabi lebih kuat dari pemain lainnya. Jika kita kemarin melihat game Carlsen versus Ding Liren kawan, sekarang kita akan melihat salah satu game antara Carlsen versus Caruana. Rekor pertemuan Carlsen dan Caruana ini di game klasik kawan lebih banyak ketimbang Carlsen versus Iannepo. Carlsen dan Caruana bertemu sebanyak 54 kali, termasuk pada kejuaraan dunia tahun 2018. Dengan keunggulan Carlsen 11 kali menang, 5 kali kalah, dan sisanya 38 kali draw. Sedangkan kalau Carlsen dan Iannepo hanya bertemu sebanyak 13 kali pertemuan. Dan game yang akan kita ulas ini adalah permainan Carlsen dan Caruana saat mereka bertarung di turnamen Sinquefield Cup 2014 di Amerika Serikat. Di turnamen ini dulu, Caruana sangat superior dengan memetik 7 kali kemenangan tanpa kekalahan dan sisanya 3 kali bermain remis dan menjadi juaranya. Dan langsung saja kita sekarang ke atas papan. Di sini Carlsen pegang putih mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion E5. Sekarang gajah C4. Carlsen memilih pembukaan gajah atau bishop opening, dibalas Caruana kuda F6, Berlin defense, pion D3, pion C6, persiapan pion D5 di langkah berikutnya, kuda F3, sekarang pion D5, gajah mundur ke B3. Kalian juga mempunyai opsi untuk membuka permainan di petak pusat seperti ini. Masih baik-baik saja bagi kedua pemain di awal-awal pembukaan seperti ini kawan. Dan permainan masih akan berimbang kawan, tak ada yang dirugikan dengan variasi ini. Pada posisi seperti ini tadi, gajah ditarik mundur oleh Carlsen menghindari ancaman pion hitam di petak pusat. Selanjutnya Caruana membalas pengembangan gajah B4 dengan tempo skak, ditutup oleh pion C3, gajah mundur ke D6 melindungi pion dari ancaman kuda. Selanjutnya Carlsen memainkan gajah ke G5 mengepin kuda, dibalas langkah pion D pukul pion E4. Fabi mulai membuka permainan di petak pusat, dipukul balik oleh pion D, selanjutnya pion H6, gajah mundur ke H4, menteri hitam bergerak ke E7 untuk menghindari potensi pertukaran menteri kawan. Di sini kuda berkembang ke D2, hitam pun juga mengembangkan kuda B ke D7, selanjutnya gajah mundur ke D3, mengincar pion petak pusat pion E5, atau juga menghindari ancaman pion G5 yang bisa dimainkan oleh hitam kawan. Dan Caruana menarik mundur gajah ke C7, Carlsen rokade, kuda hitam ke H5 menyerang gajah gelap putih. Gajah ini sudah tidak bisa pindah lagi kawan, dia akan tewas oleh kuda nantinya. Walaupun putih mencoba bermain dengan pion H3, sudah tidak ada tempo untuk menyelamatkan gajahnya ini. Carlsen bermain dengan pion H3, kuda pukul gajah dipukul balik oleh pion F, selanjutnya kuda putih ke C5. Sekarang Caruana mengincar gajah petak terang putih, juga memberikan pressure bagi pion yang ada di petak E4, juga membuka diagonal petak terang bagi gajahnya. Pada posisi ini ada langkah yang menarik kawan dibuat oleh Carlsen, melakukan pengorbanan gajah pukul pion F7 skak. Raja pukul gajah. Jika dipukul balik oleh menteri kawan merupakan kesalahan dari hitam. Karena di langkah berikutnya putih akan pukul pion pusat E5 memberikan double attack kawan dari kuda serta beteng putih ini. Dan jika menteri ini bergeser mungkin ke petak E6, maka di langkah berikutnya adalah menteri akan bergerak ke petak H5 skak. Raja akan bergerak ke petak gelap, karena petak-petak terang ini sudah dikontrol oleh kuda, jadi raja harus bergerak ke petak gelap, ke petak E7 ataupun ke petak D8. Tapi ancaman garbuan dari kuda ini sudah tidak bisa dihindari di langkah berikutnya, dan hitam akan kehilangan beteng. Dan nanti diikuti langkah beteng bisa melakukan skak, beteng bisa bergerak ke lajur pusat nantinya, tekanan akan semakin berat diterima oleh hitam. Atau pada posisi ini tadi kawan, jika gajah ini dipukul oleh menteri hitam, selanjutnya kuda putih pukul pion yang ada di peta E5 dengan double ancaman, dan jika hitam menukarkan menterinya dengan beberapa perwira putih ini, masih sulit kawan bagi hitam untuk meladeni permainan putih yang masih mempunyai menteri ini. Walaupun dia masih mempunyai 3 perwira minor ditambah 2 perwira mayor, akan tetap sulit, apalagi ini masih dalam tahap awal-awal permainan.
Pada posisi ini tadi kawan, saat gajah melakukan pengorbanan pukul pion F7, Caruana memukulnya menggunakan raja. Selanjutnya Carlsen pukul pion E5 open skak, double skak. Pada posisi ini kawan, putih juga mempunyai kesempatan melakukan open skak di peta H4. Tapi jika dilanjutkan juga nanti variasinya hampir sama. Di sini Carlsen tadi memilih pukul pion E5 skak, raja mundur ke G8, selanjutnya kuda ke peta G6 memberikan garbuan bagi menteri serta beteng hitam. Menteri ke G5, di sini beteng ke F8 skak, raja ke H7 dan ada dua pilihan bagi putih kawan. Apakah memukul beteng menggunakan kuda atau menggunakan beteng? Jika menggunakan beteng tentu kudanya akan tewas, tapi ini adalah pilihan terbaik bagi putih. Carlsen memilih memukul beteng hitam dengan kuda dan posisi gajah masih kena pin oleh beteng putih kawan, tapi bisa diantisipasi oleh Caruana dengan langkah pengorbanan gajah G4, memberikan discover attack bagi beteng putih juga sekaligus menyerang menteri putih. Tentu saja jika beteng pukul beteng, menterinya akan tewas, dipukul balik oleh beteng putih. Menteri hitam akan bergerak ke peta E3 untuk melakukan skak dan nanti turun atau naik ke peta E2 menyerang beteng ataupun kuda. Tentu variasi beteng pukul beteng terlebih dahulu merupakan kesalahan besar dari putih jika ini dilakukan. Di sini menteri putih bergeser ke F1 untuk melindungi betengnya, dibalas dengan langkah kuda bergerak ke peta D3. Memberikan ancaman atau dukungan bagi menteri hitam kawan untuk melakukan skak di peta E3 ini ataupun juga membuka diagonal peta gelap bagi gajah menyerang raja putih. Dan kita lihat saja apa jadinya jika beteng putih ini langsung pukul beteng hitam pada posisi ini kawan. Maka selanjutnya adalah menteri akan ke E3 skak. Jika ditutup oleh menteri maka menteri putih akan tewas. Jadi mungkin raja akan bergerak ke H2, menteri pukul pion H3 skak, raja ke G1 dan menteri ke H2 skak mat. Atau pada posisi seperti ini saat mendapatkan skak, raja ini bergeser ke peta H1. Coba kita lihat seperti apa. Kuda akan ke F2 skak. Jika menteri putih tidak berani pukul kuda ini, selanjutnya adalah raja mungkin bergerak ke H2. Menteri akan pukul pion G3 skak, raja ke G1, kuda pukul pion H3 skak. Pion tidak bisa pukul kuda karena posisinya kena pin, raja bergerak ke H1 dan menteri H2 skak mat. Jadi pada posisi ini tadi Carlsen masih belum berani pukul beteng hitam kawan, dia memilih ambil kuda di peta D3 ini. Selanjutnya beteng hitam pukul beteng putih dan dibalas langkah pion pukul gajah H4 dipukul balik oleh menteri hitam. Posisi kuda masih belum bisa melarikan diri kawan, jadi Caruana tidak terburu-buru pukul kuda di H8 ini. Di sini Carlsen memainkan kudanya ke F3, membuat langkah yang tidak akurat. Sekarang otomatis menterinya sudah tidak bisa membackup pion G3, pion ini dipukul oleh menteri. Selanjutnya pion E5 open skak, sekaligus untuk menutup diagonal peta gelap bagi gajah untuk mendukung menterinya. Di sini raja ambil kuda H8 dan pion didorong maju ke E6 terus untuk segera promosi mungkin, dibalas dengan langkah gajah B6 skak, raja bergeser ke H1, selanjutnya menteri bergerak ke G4. Untuk menyerang pion juga persiapan melakukan skak di peta A5, pion di backup oleh menteri di D6 juga menyerang beteng, beteng bergeser ke D8 menyerang menteri, menteri ke E5, beteng kembali mengejar menteri putih, menteri ke B8 skak, raja ke H7, selanjutnya pion E7 oleh Carlsen. Satu petak lagi bisa mempunyai dua menteri. Tapi sayangnya kawan, di sini Caruana juga mempunyai kesempatan untuk memberikan serangan menteri H5 skak, ditutup oleh kuda. Carlsen membuat langkah blunder lagi dengan kudanya. Menutupnya dengan kuda otomatis membuka diagonal peta terang bagi beteng bergerak ke peta D1 skak. Menutupnya dengan menteri merupakan pilihan terbaik bagi putih kawan. Walaupun putih di beberapa langkah berikutnya juga masih dalam tekanan, tapi permainan akan cukup menarik untuk dilanjutkan dan putih masih mempunyai kesempatan untuk menyerang balik. Tapi Carlsen saat mendapatkan skak dengan menteri H5 menutupnya dengan kuda, memberikan akses bagi menteri hitam memberikan dukungan bagi betengnya. Beteng ke D1 skak, dipukul oleh beteng putih, dipukul balik oleh menteri hitam skak, hanya bisa ditutup oleh kuda di F1, menteri pukul kuda skak, raja ke H2, dan menteri ke G1 skak.
Ini membuat Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-34. Langkah menteri ini bukan pilihan terbaik bagi hitam. Langkah terbaik adalah melangkahkan gajah ke peta G1 skak. Langkah gajah ke G1 ini akan membuat menteri putih akan tewas kawan, karena raja akan bergerak ke H1. Jika raja ini bergerak maju ke peta H3 atau ke peta G3, coba kita lihat saja ke peta H3, maka menteri ke F5 skak, dan seterusnya beberapa langkah berikutnya akan skak mat. Jadi saat mendapatkan skak oleh gajah G1, raja akan bergeser ke H1, gajah akan bergeser ke E3 open skak, raja akan ke H2, gajah akan ke F4 skak, menusuk menteri juga, menteri pukul menteri, dipukul balik oleh menteri hitam skak, raja bergeser dan menteri hitam masih bisa mendapatkan pion putih dan pion putih sudah tidak bisa promosi lagi. Jadi pada posisi ini kawan, langkah menteri ke peta G1 bukanlah pilihan terbaik, tapi sudah cukup membuat Magnus Carlsen menyerah. Coba kita lanjutkan beberapa langkah yang bisa dipilih oleh putih jika permainan tetap dilanjutkan. Menteri akan ke E3 skak, ditutup oleh menteri putih, dan tentu saja kawan, hitam tidak perlu bertukar menteri karena pion ini bisa promosi nantinya. Jadi menteri hitam akan pukul pion di peta E7 ini. Dan tentu saja dengan kekalahan atau keunggulan satu gajah sudah tidak bisa kita lanjutkan lagi game seperti ini. Hitam akan tetap menang. Itulah kawan pertemuan antara Magnus Carlsen dan Fabiano Caruana di turnamen Sinquefield Cup tahun 2014 yang diadakan di St. Louis, Amerika Serikat. Carlsen memilih pembukaan yang cukup tajam kawan dengan bishop opening yang tadi sempat membuat langkah pengorbanan tapi bisa diantisipasi oleh Fabiano Caruana dan membuat Carlsen menyerah di langkah ke-34. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan memberikan referensi dalam permainan bishop opening ataupun pembukaan gajah kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.